Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Thomas Elisa Sembol, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 4 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, akan membuat satu perangkat pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi. Kalau selama ini kita sudah sering membuat RPP, tetapi kali ini CGP akan diberi tugas untuk bagaimana perangkat pembelajaran itu bisa dibuat dalam bentuk RPP berdiferensiasi. Itu sesuai dengan tugas di LMS, yaitu seorang CGP dapat membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Agar nilai yang diharapkan dapat memuaskan CGP, ini ada proses penilaian yang dinilai oleh fasilitator. Ini bisa dibaca. Sekarang kita kembali lagi ke perangkat pembelajaran. Pada kesempatan ini, bab yang saya akan buatkan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi itu yaitu keanekaragaman makhluk hidup, interaksi dan peranannya di alam dengan subbab keanekaragaman hayati. Pada modul atau RPP seperti biasa yang di informasi umum yang wajib dikasih masuk yaitu identitas modul, di mana dalam identitas modul itu harus ada nama penyusunnya, satuan pendidikan, fase, mata pelajaran, alokasi waktu dan juga tahun penyusunannya. Dan yang kedua ada kompetisi awal yang harus dicapai. Di bagian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai yang saya kasih masuk untuk materi tentang keanekaragaman hayati ini hanya ada 5 dari 6 nilai, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Sedangkan untuk berkebinekaan global itu saya tidak kasih masuk karena menurut saya itu tidak berkaitan dengan materi yang saya buat, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, bagian yang keempat dari informasi umum dari modul itu harus memiliki sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini adalah sebagai bahan agar proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau sesuai dengan kebutuhan murid itu dapat tercapai, yaitu dengan berbagai media pembelajaran yang harus kita gunakan agar proses pembelajaran itu bisa tercapai. Dan yang paling penting di sini yaitu referensi yang lain yang mendukung. Kenapa saya bilang penting? Proses perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi itu tidak hanya yang sudah disebutkan ini dari atas, tetapi ketika misalnya dalam proses pelaksanaan di kelas ada hal yang kita butuhkan di luar sarana dan prasarana ini, sehingga kita harus melakukannya agar kebutuhan murid itu bisa tercapai dengan media-media yang baru yang kita buat. Yang berikut yaitu yang kelima, target peserta didik. Ya, itu juga dikasih masuk, dan yang seperti biasa. Dan yang keenam yaitu model pembelajaran. Kebetulan model pembelajaran yang saya ambil untuk materi tentang keanekaragaman hayati ini yaitu project based learning, dan itu terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning atau sering disebut SEL. Sekarang kita masuk kepada komponen inti dari perangkat pembelajaran ini atau RPP ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Karena RPP ini dalam satu RPP itu untuk 2 pertemuan, sehingga kita bisa tuliskan tujuan pembelajaran itu untuk 2 pertemuan bisa. Kalau juga memang misalnya satu perangkat pembelajaran, satu RPP untuk 1 pertemuan itu juga bisa.
Tapi untuk yang materi tentang keanekaragaman hayati ini saya membuatnya dalam bentuk satu RPP untuk 2 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati dan seterusnya, dan pertemuan kedua juga seperti itu. Dan yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Kita harus kasih masuk bagaimana pemahaman peserta didik kita kaitannya dengan materi yang akan kita bawa. Lalu bagaimana agar pemahaman itu bisa dijelaskan secara rinci atau secara gamblang oleh peserta didik kita, ya kita bisa manfaatkannya juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kita agar pemahaman mereka bisa jauh lebih tereksplor. Yaitu untuk pertemuan pertama apa saja tanaman yang kalian lihat dan seterusnya, dan juga untuk pertemuan kedua. Dan sekarang kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran, karena dalam RPP ini untuk 2 pertemuan, pertemuan pertama nanti yang saya akan bahas, tapi sedangkan untuk pertemuan keduanya karena bentuknya sama sehingga supaya menghemat durasi juga. Yang pertama di kegiatan pendahuluan, itu 10 menit, doa, absensi, dan seterusnya seperti biasa. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita memotivasi peserta didik kita untuk mencapai kompetensi yang kita harapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kegiatan inti yaitu memakan waktu 10 menit untuk pertemuan pertama ini, yaitu bagaimana seorang guru mengajak peserta didik untuk menyampaikan hasil pengamatannya pada saat ke pasar sesuai dengan petunjuk. Ya, ini adalah diferensiasi konten. Ini ada hubungannya dengan yang seperti saya jelaskan di awal bahwa perangkat pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Ya, aktivitas yang dilakukan ini merupakan diferensiasi konten. Dan yang kedua yaitu peserta didik berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada aktivitas 7.1 dengan mengaitkan materi yang ada pada bagian tingkatan keanekaragaman hayati. Dan ini kita bisa membuat satu asesmen, yaitu yang namanya asesmen as learning. Dan yang berikut yaitu kita masuk ke yang ini, ajaklah peserta didik untuk mengingat bentangan alam yang ada di lingkungan sekitarnya, atau ajaklah mereka mengingat daerah-daerah Indonesia yang indah. Tekankan kepada mereka bahwa dengan begitu luasnya daratan dan lautan Indonesia, maka kekayaan alamnya juga tinggi. Dan ini adalah diferensiasi proses. Bapak Ibu, teman-teman, bahwa di setiap perangkat pembelajaran itu memang ada beberapa diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi project. Tidak semuanya kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita saja. Dan yang berikut yaitu kita juga harus membuat assessment for learning, di mana pada RPP ini guru meminta peserta didiknya untuk membaca bagian keanekaragaman hayati, kemudian meminta mereka untuk memaparkan hasil bacaannya. Ini dalam bentuk diskusi, presentasi. Kita pada saat itu bisa melakukan assessment for learning. Dan yang kegiatan terakhir yaitu penutupan. Seperti biasa, guru membuatkan refleksi untuk siswa dan juga bisa merefleksi dirinya sendiri dan seterusnya. Di bagian yang berikut yaitu yang kelima, yaitu asesmen atau penilaian. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik kita, dilakukanlah satu asesmen atau penilaian. Jenis penilaian yang dianjurkan untuk guru juga berbagai macam. Ada yang dalam bentuk tes, ada yang non-tes, dan seterusnya. Ini ada contoh rubrik, ini bisa dibaca saja. Lalu yang berikut ada pengayaan dan remedial. Sudah disiapkan juga bagaimana pertanyaan-pertanyaan untuk pengayaan dan remedial itu, dan juga refleksi guru. Ya, guru harus bisa merefleksi diri bagaimana proses pembelajaran itu, karena pembelajaran yang berdiferensiasi itu mengharuskan guru untuk melakukan refleksi atau evaluasi setiap saat, apakah pembelajaran itu masih pas tidak untuk peserta didik atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak.
Karena kunci dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana seorang guru itu harus bisa memahami kebutuhan peserta didiknya. Kalau memang misalnya tidak terpenuhi, yuk kita rubah media pembelajaran kita, kita ganti model pembelajaran kita agar semua kebutuhan peserta didik itu bisa tercapai. Sehingga dibutuhlah satu refleksi yang sangat mendalam untuk guru dan juga kita bisa merefleksi eh, bagaimana tingkat pemahaman peserta didik kita. Dan jangan lupa dalam proses pembelajaran itu di perangkat pembelajarannya lampiran-lampiran itu harus dikasih masuk. Contoh lampiran pertama bagaimana lembar kerja peserta didik LKPD dan juga yang lain-lain. Ini juga ada bahan bacaan untuk peserta didik dan guru itu juga kita kasih masuk dalam RPP kita. Bapak Ibu, ini saja mungkin yang paling penting dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Dan tidak lupa juga kita harus kasih masuk juga glosariumnya dan daftar pustaka. Ya, sekian dan terima kasih.